What I eat in a day, as Bumil sambil cerita perjalanan promil aku. Oke, jadi ceritanya itu aku sama suami kita nikah di tahun 2021 bulan Agustus. Di 1 tahun pertama pernikahan, aku sama suami itu cenderung santai, kayak yang ya udah kita nikmatin aja masa-masa awal-awal nikahan kita gitu kan. Terus habis gitu mulai nih masuk tahun kedua, pastilah udah ada pertanyaan kapan isi gitu-gitu kan ya. Terus habis gitu dari situ aku kepikiran dan aku memutuskan buat kita periksa. Tapi di situ tuh yang pertama periksa itu aku dulu, dan setelah periksa aku ternyata emang ada PCOS atau pokoknya sel telurku itu emang kecil-kecil gitu loh. Jadi waktu itu tuh emang aku diresepin sama SPOG aku tuh kayak Ovacare, Oligocare, terus ada metformin sama ada obat buat ngegedein sel telur. Aku juga ada minum kayak berbagai rempahan kayak gitu loh. Pokoknya semua itu aku minum. Di tahun kedua itu alhamdulillah aku sempat hamil. Cuman emang keguguran di usia kayak 6 week gitu. Terus di tahun ketiga juga kurang lebih aku masih ngelanjutin sih promil dengan pola itu. Terus aku juga sempat hamil juga, tapi sama aja juga keguguran di usia 6, 7 atau 8 week kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku sempat tanya konsul ke dokter SPOG lain, itu penyebabnya itu karena emang entah dari sel telur atau dari sel sperma itu ada yang kurang bagus, jadi emang nggak jadi gitu. Itu bakal otomatis bakal keguguran di awal-awal. Nah, lepas dari tahun ketiga itu aku tuh udah bener-bener nggak promil, aku udah pasrah banget. Jadi dari tahun ketiga sampai tahun keempat itu aku santai, bener-bener nggak promil sama sekali. Nah, di tahun keempat ini sebenarnya kalau dari aku tuh juga balik lagi, aku tuh juga udah pasrah urusan dikasih keturunan atau enggak gitu loh. Cuman di tahun keempat ini aku tuh ngerasa badan aku tuh kayak makin nggak fit, jadi kayak aku memutuskan buat having a healthier life gitu. Jadi aku mulai rajin buat olahraga. Ntar aku kayak bakal overlay gitu, aku olahraga apa aja, tapi sebenarnya olahraga ringan-ringan kayak jalan kaki, terus sedikit angkat beban, tapi itu pun yang di YouTube aja. Terus juga aku tiap hari tuh makan telur rebus tuh bener-bener tiap hari minimal 2 sampai 4 butir telur rebus. Sama aku juga ada minum vitamin D, magnesium, sama black mold omega 3. Aku juga ada minum kunyit-kunyitan kayak gitu. Pokoknya intinya sebenarnya hidup sehat aja. Terus aku juga ada minum susu kambing tapi yang tanpa gula. Pokoknya produk-produk yang ada di TikTok Shop bakal aku masukin semua ke showcase aku, tinggal dicek aja. Itu yang bener-bener aku minum. Nah, terus buat susu kambingnya itu aku bener-bener aku bikin jus dada ayam pakai itu susu kambing, pakai pisang, itu bener-bener aku minum tiap malam. Tapi sebenarnya tujuan aku tuh bukan buat promil, tapi tujuan aku itu emang aku tuh pengen nambah massa otot aja atau nambah protein harian aku kayak gitu loh. Dan akhirnya ya setelah 3 sampai 6 bulan belakang aku rutin buat minum itu semua, alhamdulillah Allah tuh kasih gitu loh. Dan kayaknya segitu dulu yang bisa aku sharing. Thank you so much for watching.